Raka menatap layar ponselnya dengan malas. Angka di sudut kanan atas menunjukkan pukul 23.45. Satu pesanan lagi, lalu ia bisa pulang. Badannya sudah terlalu lelah setelah seharian berkeliling kota. Tiba-tiba, layar ponselnya menyala. Pesanan masuk. Nama pelanggan, tidak terdaftar lokasi penjemputan. Jalan Melati nomor 13. Tujuan, Jalan Buntu, Dusun Rawa Hitam. Raka mengernyit. Jalan Melati masih dalam jangkauan, tapi Dusun Rawa Hitam. Nama itu terdengar asing. Ia mencoba membuka peta, tapi titik lokasinya tidak muncul. Hanya ada jalan kecil, tanpa detail bangunan di sekitarnya. Biasanya, ia akan menolak pesanan aneh seperti ini. Tapi, bayaran yang tertera di layar membuatnya berpikir dua kali. Rp250.000 untuk perjalanan sekali antar. Sekali ini saja, gumamnya, lalu menekan tombol terima pesanan. Raka tiba di Jalan Melati dalam waktu kurang dari 10 menit. Suasana di sana sepi, hanya ada deretan rumah tua dengan lampu-lampu yang temaram. Ia mematikan mesin motornya dan menunggu. 2 menit berlalu, tidak ada tanda-tanda pelanggan. Ia mengirim pesan ke nomor yang tertera di aplikasi. "Saya sudah di lokasi, Kak. Mohon konfirmasi." Tidak ada balasan. Angin malam berembus, membuat bulu kuduknya meremang. Sekilas, ia merasa ada seseorang yang mengawasinya dari balik jendela rumah kosong di seberang jalan. Tiba-tiba, suara notifikasi berbunyi. Pelanggan telah naik. Raka tersentak. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Astaga, apa-apaan ini? Jantungnya berdegup kencang. Sebelum ia sempat membatalkan pesanan, tiba-tiba ada suara lirih dari belakang. "Ayo jalan, Mas." Suara itu begitu halus, hampir seperti bisikan. Raka menoleh lagi, kali ini lebih pelan. Di jok belakangnya, seorang perempuan duduk diam. Wajahnya tertutup rambut panjang yang tergerai, dan tubuhnya dibalut jaket tebal berwarna hitam. Barusan gak ada orang. Gumam Raka dalam hati. Tadi gak lihat Mbak datang. Katanya ragu. Si perempuan tidak menjawab. Ia hanya diam. Raka merasa ada yang tidak beres. Tapi pesanan sudah berjalan dan ia butuh uang. "Baik, kita berangkat ya Mbak," katanya, berusaha tetap tenang. Ia menyalakan mesin dan mulai melaju. Namun saat melihat kaca spion, dadanya langsung sesak. Bayangan penumpang itu tidak ada di spion. Raka mencoba untuk tetap fokus. Ia mengikuti arahan GPS, meskipun jalurnya semakin tidak masuk akal. Jalan yang mereka lewati semakin sempit, gelap, dan dikelilingi pepohonan lebat. Tidak ada rumah, tidak ada lampu jalan. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang mengalir di antara pepohonan. Di tengah perjalanan, peta di ponselnya mulai berulah. Rute tidak ditemukan. Seketika, jalanan di depannya tampak berubah. Pohon-pohon di sisi jalan semakin tinggi dan rapat. Udara pun semakin dingin. Raka mulai panik. "Mbak, benar ini jalannya?" tanyanya menoleh ke belakang. Namun perempuan itu tidak ada. Jok belakangnya kosong. Seketika motor Raka bergetar hebat. Stang terasa berat dan suara aneh terdengar dari belakang. Masih jauh. Terus saja. Suara itu kini terdengar jelas di telinganya. Dari dalam helmnya sendiri, Raka berteriak, namun suara jeritannya lenyap di telan kegelapan. Raka memacu motornya secepat mungkin. Namun semakin ia mencoba kabur, jalanan di depannya terasa seperti berputar-putar di tempat yang sama. Bayangan pepohonan di sekelilingnya semakin tinggi dan menekan, seolah-olah sedang mengurungnya. Nafasnya memburu. Ia tidak berani lagi menoleh ke belakang, tapi suara itu terus menggema di telinganya. "Terus saja, Mas. Kita hampir sampai." Raka mematikan GPS-nya. Percuma.
Layar ponselnya kini hanya menampilkan gambar statis, seolah-olah jalur yang ia tempuh tidak pernah ada di dunia nyata. Lalu, di kejauhan, samar-samar ia melihat sebuah papan kayu di pinggir jalan. Tulisan di atasnya sudah lapuk, tetapi masih bisa terbaca. Dusun Rawa Hitam. Namun yang membuatnya lebih merinding adalah kalimat kecil yang tertulis di bawahnya. Dilarang masuk setelah tengah malam, jangan menoleh ke belakang. Raka akhirnya tiba di sebuah perkampungan kecil. Deretan rumah kayu tua berdiri berjajar, dengan lampu minyak yang redup di beberapa teras rumah. Namun ada sesuatu yang sangat aneh. Tidak ada suara sama sekali. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada anjing menggonggong. Bahkan angin pun seperti tidak berhembus. Udara terasa berat dan sunyi. Bukan sunyi biasa, tapi sunyi yang menekan dan membuat dada sesak. Ia menurunkan standar motornya dan ragu-ragu melepas helmnya. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara pintu berderit dari salah satu rumah. Seorang wanita tua muncul di ambang pintu, mengenakan kain lusuh dan tatapan kosong. Ia menatap Raka dengan mata yang cekung. "Kamu sudah datang," bisiknya. Raka menelan ludah. "Memaaf Bu, saya cuma mengantar pesanan." Wanita itu melangkah keluar. Cahaya remang-remang dari dalam rumahnya menyoroti wajahnya, dan Raka bisa melihat dengan jelas kulitnya penuh luka jahitan yang seperti sudah membusuk. "Aku sudah menunggumu." Raka mundur selangkah. "Mbak yang pesan ojek tadi ada di mana?" tanyanya, suaranya bergetar. Wanita itu tidak menjawab. Namun tiba-tiba dari belakangnya terdengar suara langkah kaki. Raka menoleh, dan jantungnya hampir berhenti. Penumpang yang tadi ia bawa kini berdiri di depan salah satu rumah. Namun kini wajahnya tampak jelas, matanya kosong, bibirnya terkoyak hingga ke pipi, dan lehernya memiliki bekas luka menganga seolah pernah digorok. "Terima kasih sudah mengantarku, Mas Raka." Raka membeku, ia tidak pernah menyebutkan namanya. Sebelum Raka sempat bereaksi, suara-suara lain mulai terdengar dari rumah-rumah sekitar. Pintu dan jendela terbuka sendiri, dan dari dalam rumah-rumah tua itu muncul sosok-sosok yang lebih mengerikan. Mereka semua memiliki ciri yang sama. Kulit pucat, mata kosong, dan tubuh penuh luka seperti korban pembantaian. Beberapa di antara mereka merangkak keluar dari pintu, sementara yang lain berjalan tertatih-tatih. Raka tersentak. "Astaga, apa ini?" Ia langsung berlari menuju motornya. Tangannya gemetar saat mencoba menyalakan mesin, namun motornya tidak merespons. Saat ia mencoba lagi, tiba-tiba tangannya terasa sangat dingin. Ia melihat ke bawah dan menyadari ada tangan yang mencengkeram pergelangannya. Ia mendongak perlahan. Penumpang misterius itu kini berdiri tepat di sampingnya, dengan senyum yang merobek wajahnya. "Jangan takut, Mas. Sekarang Mas adalah bagian dari kami." Raka menjerit dan menarik tangannya sekuat tenaga. Cengkraman dingin itu terasa seperti akar pohon yang menembus tulangnya. Sosok wanita yang tadi menjadi penumpangnya masih tersenyum lebar, tetapi kini matanya mulai menghitam, dan dari luka menganga di lehernya, sesuatu yang menjijikkan merayap keluar, seperti belatung yang bergerak di dalam daging busuk. "Mas tidak bisa pergi," bisiknya. Raka tidak peduli lagi. Dengan satu hentakan, ia menendang motor hingga roboh, lalu berlari sekuat tenaga ke arah hutan di tepi desa. Namun langkahnya semakin berat, seperti ada sesuatu yang menghisap energinya. Setiap kali ia menoleh, sosok-sosok mengerikan itu semakin mendekat, berjalan perlahan tapi pasti, seolah-olah mereka tahu bahwa Raka tidak akan pernah bisa kabur. Udara di sekelilingnya berubah semakin dingin. Nafasnya membeku,
Sampai akhirnya, gubrak, Raka tersandung akar pohon dan terjatuh ke tanah. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya sudah terlalu lemas. Lalu, dari dalam kegelapan, sosok wanita tua yang tadi muncul dari rumah mendekatinya. "Kau seharusnya tidak menerima pesanan ini, Nak," katanya dengan suara parau. "Kenapa? Apa yang terjadi di sini?" teriak Raka, matanya membelalak ketakutan. Wanita itu menunduk. "Kau telah masuk ke tempat yang seharusnya tidak bisa kembali." Tiba-tiba, dari balik pepohonan terdengar suara lain, bukan suara manusia, seperti suara napas berat yang berdesis. Diiringi bunyi langkah kaki yang menyeret, sesosok makhluk hitam besar muncul dari balik pohon. Tingginya lebih dari 2 meter, tubuhnya kurus dan berlumuran lumpur, dengan tangan panjang dan kuku tajam. Matanya merah menyala, dan dari mulutnya yang penuh gigi runcing, keluar suara lirih. "Tumbal baru!" Raka ingin berteriak, tetapi tubuhnya terasa lumpuh. Sosok itu merangkak semakin dekat. Bau busuk yang menyengat memenuhi udara. "Jangan biarkan dia mengambilmu." Tiba-tiba wanita tua itu berbisik dengan nada mendesak. "Lari ke gerbang sebelum lonceng berbunyi 3 kali." Raka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi nalurinya mengatakan ini adalah satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Dengan sisa tenaganya, ia bangkit dan berlari lagi. Dari kejauhan, terdengar suara lonceng pertama berdentang. Makhluk itu menggeram. Lonceng kedua berdentang. Raka melihat di ujung desa ada sesuatu yang mirip gerbang kayu tua. Di baliknya, samar-samar terlihat jalan setapak yang mungkin bisa membawanya keluar. Tetapi langkahnya semakin melambat. Seperti ada tangan tak terlihat yang menahannya. Lonceng ketiga, makhluk itu melompat ke arahnya, dan semuanya menjadi hitam. Ketika Raka membuka matanya, ia mendapati dirinya tergeletak di pinggir jalan. Motornya ada di sebelahnya. Tidak ada desa. Tidak ada sosok-sosok mengerikan. Hanya jalan aspal kosong di bawah sinar matahari pagi. Ia terengah-engah dan memegang kepalanya. Sial, apa itu tadi? Tangannya gemetar saat meraih ponsel di saku jaketnya. Layarnya masih menyala, menunjukkan aplikasi ojek online. Pesanan terakhir dibatalkan. Namun yang membuatnya semakin merinding adalah pesan yang muncul di layar. "Terima kasih telah mengantar saya pulang, Mas Raka. Sampai jumpa lagi." Darah Raka terasa membeku. Sampai akhirnya ia sadar ada sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Jaket ojek online yang ia kenakan kini penuh lumpur busuk. Setelah kejadian di Dusun Rawa Hitam, Raka berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya mimpi buruk akibat kelelahan. Namun rasa gelisah tidak pernah hilang. Hari pertama setelah pulang, ia tidak berani menerima pesanan ojek malam. Pikirannya masih dipenuhi bayangan desa terkutuk itu. Namun, ada satu hal yang lebih mengganggunya. Jaket ojek online yang ia kenakan malam itu masih berbau busuk. Ia sudah mencucinya berkali-kali, tetapi bau lumpur dan daging busuk tetap menempel. Seolah-olah sesuatu dari tempat itu masih melekat padanya. Lalu, kejadian aneh pun mulai terjadi. Malam itu Raka terbangun karena suara notifikasi ponselnya. Pesanan masuk. Nama pelanggan, tidak terdaftar lokasi penjemputan. Jalan Melati. Nomor 13 tujuan, Dusun Rawa Hitam. Jantung Raka berdetak kencang. Itu adalah pesanan yang sama dengan malam ketika semuanya dimulai. Dengan tangan gemetar, ia mencoba membatalkan pesanan itu. Namun, layar ponselnya justru berkedip-kedip dan berubah sendiri. Lalu sebuah pesan masuk. "Mas Raka, saya menunggu di sini." Ponselnya tiba-tiba mati, meskipun baterainya masih penuh.
Dari luar kamarnya terdengar suara langkah kaki menyeret. Raka mencoba tetap bekerja seperti biasa. Ia menerima pesanan siang hari, berharap bisa melupakan kejadian aneh yang terus menghantuinya. Namun saat ia sedang mengantar penumpang ke sebuah pusat perbelanjaan, kaca spion motornya menangkap sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangannya sendiri tidak ada di kaca spion, namun ada sesuatu yang lebih buruk. Jok belakang yang seharusnya kosong menampilkan bayangan seorang perempuan berambut panjang, dengan wajah yang perlahan-lahan tersenyum ke arahnya. Raka hampir kehilangan kendali motornya. Ia menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Tapi ketika ia kembali menatap spion, bayangan itu masih ada. Dan kali ini, bibirnya bergerak seolah-olah mengatakan sesuatu. "Kita belum selesai, Mas." Malam itu Raka memutuskan untuk tidak keluar rumah. Ia mengunci semua pintu dan jendela, memastikan bahwa tidak ada celah sedikit pun. Namun sekitar pukul 2 dini hari, suara aneh mulai terdengar dari luar kamarnya. Krek. Pintu rumahnya perlahan terbuka sendiri. Raka langsung bangun dan menyalakan lampu. Tidak ada siapa-siapa. Namun lantai ruang tamunya penuh dengan jejak lumpur basah. Dan yang membuatnya semakin panik, jejak itu berakhir di depan kamar tidurnya. Lalu terdengar bisikan tepat di belakangnya. "Mas Raka, kita belum selesai." Setelah beberapa hari diteror tanpa henti, Raka menyadari satu hal. Ia tidak bisa lari dari ini. Ada sesuatu yang masih mengikatnya dengan dusun rawa hitam. Dengan ketakutan yang luar biasa, ia akhirnya memutuskan untuk kembali ke tempat itu. Raka tidak punya pilihan. Jika ia ingin menghentikan teror ini, ia harus kembali ke dusun rawa hitam dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, ia mengenakan jaket ojeknya, meskipun baunya masih menyengat, dan menyalakan motornya. GPS di ponselnya tiba-tiba menyala sendiri, menampilkan rute yang mengarah ke Jalan Buntu, dusun rawa hitam. Raka menarik napas dalam-dalam. Ia tidak tahu apakah ia akan selamat kali ini. Lalu, ia memacu motornya menuju tempat yang hampir membunuhnya sebelumnya. Ketika Raka tiba di gerbang dusun rawa hitam, udara terasa jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya. Semuanya tampak lebih kelam. Rumah-rumah yang tadinya tua kini tampak lebih rusak dan terbengkalai. Cahaya lampu minyak yang dulu redup kini padam sepenuhnya. Dan yang paling membuat Raka merinding, tidak ada suara sama sekali. Ia turun dari motor dengan hati-hati. Saat itu juga, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Bukan satu, tapi banyak. Dari kegelapan, sosok-sosok yang sebelumnya mengerikan kini lebih buruk dari yang ia ingat. Mata mereka kini kosong seluruhnya. Tubuh mereka membusuk lebih parah. Dan beberapa di antara mereka memiliki tangan yang lebih panjang, seolah-olah berubah menjadi makhluk lain. Dan di tengah mereka, berdiri penumpang yang dulu ia antar. "Mas Raka," suaranya berbisik, tapi terdengar seperti banyak suara sekaligus. "Kau akhirnya kembali." Raka ingin lari, tetapi sesuatu menghentikannya. Penumpang itu melangkah mendekat. Kali ini wajahnya lebih jelas, dan Raka bisa melihat bahwa di balik rambut panjangnya, tengkoraknya mulai terlihat, seolah-olah kulit wajahnya perlahan mengelupas. Ia tersenyum. "Sudah waktunya, Mas. Ikuti aku." Dan sebelum Raka bisa menolak, tubuhnya tiba-tiba terasa berat. Sesuatu menariknya masuk ke dalam kegelapan. Ketika Raka sadar, ia berada di dalam sebuah rumah tua. Dindingnya penuh dengan coretan-coretan aneh. Di tengah ruangan, ada sebuah cermin besar yang sudah pecah di beberapa bagian. Dan di dalam cermin itu, Raka melihat dirinya sendiri. Tetapi berbeda. Bayangan dirinya di dalam cermin tampak lebih kurus, lebih pucat, dan matanya kosong.
Di sekelilingnya, sosok-sosok hantu yang tadi ia lihat berdiri mengelilinginya. Tetapi kini mereka semua menunduk, seolah-olah menunggu sesuatu. Lalu, suara penumpang itu terdengar lagi. Dusun ini, tempat mereka yang tersesat. Orang-orang yang pernah ke sini tidak pernah bisa benar-benar pergi. Raka menoleh ke arah penumpang itu. "Apa maksudmu? Aku masih hidup. Aku berhasil keluar." Perempuan itu tersenyum. "Tidak, Mas Raka, Mas tidak pernah keluar." Jantung Raka mencelos. Ia melihat kembali ke cermin. Kini bayangannya mulai berubah. Pakaian ojeknya perlahan-lahan berubah menjadi kain putih kumal. Kulitnya semakin pucat. Dan di belakangnya, sosok-sosok hantu itu kini tersenyum kepadanya. Lalu ia sadar, ia tidak pernah benar-benar kembali ke rumah. Ia sudah menjadi bagian dari dusun rawa hitam. Di dunia nyata, seseorang menerima pesanan ojek online. Nama pelanggan, Raka, lokasi penjemputan, Jalan Buntu, Dusun Rawa Hitam. Seorang pengemudi ojek lain, tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, menekan tombol terima pesanan. Dan siklus itu pun dimulai kembali.